Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Nama saya Khairul. Saya bekerja di SDN 002 Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Setiap siswa adalah individu yang unik, dengan perbedaan dalam berbagai aspek, mulai dari kesiapan belajar, minat, hingga gaya belajar. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kebutuhan belajar yang beragam, yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang dapat menyesuaikan dengan karakteristik dan potensi siswa masing-masing. Sebagai seorang guru, saya bertanggung jawab untuk mengakomodasi setiap kebutuhan belajar siswa, memastikan bahwa setiap individu dapat perhatian dan dukungan yang sesuai agar dapat mencapai potensi maksimalnya. Itulah yang menjadi alasan saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tulis namanya dengan benar, kemudian tulis kelasnya dan tanggalnya, kemudian sesuaikan dengan jawaban yang kalian ketahui ya. Melakukan asesmen diagnostik awal untuk memetakan kebutuhan awal peserta didik, yaitu dengan 2 tahap asesmen yang saya lakukan. Tahap yang pertama, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif dengan memanfaatkan aplikasi ZipGraph yang telah dimodifikasi agar mengetahui lebih mudah pemahaman materi yang akan dipelajari. Asesmen ini bertujuan untuk menetapkan kesiapan belajar murid. Tahap yang kedua, saya melakukan asesmen non-kognitif untuk menggali informasi siswa terhadap minat serta gaya belajar murid. Asesmen ini saya lakukan dengan mengajak siswa berkumpul dan membentuk lingkaran, sambil melakukan wawancara kepada peserta didik untuk mendapatkan informasi yang saya akan petakan sesuai minat dan gaya belajar mereka. Langkah kedua, saya melakukan identifikasi terhadap asesmen diagnostik yang sudah saya dapatkan dari 2 tahap yang saya lakukan, sehingga mendapatkan kondisi peserta didik sebagai berikut. Hasil asesmen kognitif didapatkan 6 murid masuk dalam kategori belum paham, 11 murid masuk dalam kategori paham sebagian, dan 8 murid masuk ke dalam kategori paham utuh. Selanjutnya, hasil asesmen non-kognitif didapatkan 13 murid menunjukkan bergaya belajar visual, 4 murid menunjukkan bergaya belajar auditori, 8 murid menunjukkan bergaya belajar kinestetik. Hasil asesmen ini saya gunakan untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi, menyiapkan media sesuai dengan gaya belajar murid, dan dasar pembagian kelompok belajar. Sebelum belajar, saya menyambut murid menggunakan gaya tertentu dengan penuh semangat dan bahagia. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya suasana belajar yang positif dan menyenangkan, serta menumbuhkan kedekatan antara guru dan murid. Kegiatan belajar dimulai dengan menyiapkan kelas, mengucapkan salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional, dan melibatkan murid dalam menyusun kesepakatan kelas agar dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan mereka terhadap aturan yang telah dibuat. Kelas mata pelajaran PAI, bertanggung jawab atas tugas perilaku. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi apa itu hari akhir. Diferensiasi proses dilaksanakan dalam 2 variasi. Variasi pertama, murid dikelompokkan dalam kelompok besar. Kemudian saya memberikan tayangan video sebagai bahan awal mereka untuk merangsang rasa ingin tahu murid terhadap materi yang akan dipelajari. Video yang disajikan adalah video tentang ilustrasi hari kiamat. Hal tersebut agar mereka memiliki gambaran bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Dan kita merasakan hal-hal yang sangat dahsyat itu, kira-kira apa yang kita lakukan? Setelah nonton tayangan video, saya akan memberikan pertanyaan pemantik untuk menggali pemahaman mereka tentang topik yang disajikan dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Variasi kedua,
Murid akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kesiapan belajar yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka dan gaya belajarnya yang memungkinkan mereka belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. 3 kelompok visual, 1 kelompok auditori, 1 kelompok kinestetik. Ini temanya hari ini tentang ketika bumi berhenti berputar. Jadi kalian cari sesuai dengan tema yang tadi. Dalam diferensiasi konten, saya menyiapkan materi pembelajaran yang bervariasi, sesuai dengan kebutuhan, kesiapan, minat, dan gaya belajar murid. Berikut adalah beberapa cara yang saya lakukan dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Untuk kelompok visual, mereka akan menggali informasi melalui video, e-komik, atau bahan bacaan melalui infografis. Untuk kelompok auditori, mereka akan menggali informasi melalui podcast yang telah disiapkan dan informasi melalui wawancara di lingkungan sekolah. Untuk kelompok kinestetik, guru akan mengajak mereka untuk melihat lingkungan sekitar yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam diferensi kelompok, setiap kelompok diberikan kebebasan untuk menentukan produk yang akan mereka hasilkan, sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, kami dari kelompok Garuda Bintang Mawar. Guru berperan memberikan arahan dan bimbingan selama proses pembuatan produk, memastikan setiap kelompok dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan kemampuan dan kreativitas mereka. Kelompok visual dapat membuat produk dalam bentuk poster, infografis, atau produk visual lainnya secara digital dengan bantuan aplikasi Pixlab. Kelompok auditori dapat membuat produk dalam bentuk short vlog. Dan untuk kelompok kinestetik dapat membuat produk pop-up. Kami dari kelompok Pemuda Pancasila ingin memperlihatkan gambar-gambar ini. Selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan produk yang dihasilkan di depan kelas. Dalam proses tersebut, saya akan memberikan penilaian terhadap produk-produk yang dihasilkan pada setiap kelompok, sesuai dengan rubrik penilaian yang telah saya siapkan. Di sela-sela pembelajaran, saya akan memberikan ice breaking untuk merelaksasikan kondisi murid agar pembelajaran tetap bersemangat. Di akhir kegiatan, saya akan memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan kesimpulan dan tanya jawab terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian saya menyediakan gambar emoji di papan tulis untuk mengetahui perasaan murid setelah proses belajar berlangsung. Mari kita semua belajar dari semangat dan dedikasi Bapak Hairul. Semoga kita bisa bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung satu sama lain dalam upaya kita. Saya senang sekali pelajaran hari ini, sangat menyenangkan. Bapak Hairul baik sekali karena bisa mengerti kita dalam belajar. Kami orang tua siswa ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan komitmen Bapak dalam melaksanakan pembelajaran inovatif yang berdiferensiasi. Kami sangat mengapresiasi cara Bapak yang mampu memahami kebutuhan masing-masing siswa dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta menantang. Kreativitas Bapak Hairul SPDI dalam mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Melalui pendekatan yang inovatif ini, Bapak Hairul telah berhasil menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan inklusif, di mana setiap siswa merasa diperhatikan dan termotivasi untuk belajar. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap anak dapat mengembangkan potensinya dengan optimal.